Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, untuk materi yang saya bawakan di sini saya membawakan materi sistem akuntansi biaya. Nah, di sini ada konsep manajemen dan tujuan akuntansi dari biaya itu sendiri. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang bertugas mengambil keputusan, memberi perintah, membentuk kebijaksanaan, dan mengarahkan agar semua orang mendukung kebijaksanaan perusahaan. Secara menyeluruh, fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian. Nah, fungsi-fungsi tersebut terbentuk karena dalam suatu perusahaan akan terlibat orang-orang yang mendukung berjalannya sebuah perusahaan. Dalam rangka pengendalian operasi perusahaan, manajemen ingin memperoleh umpan balik sampai sejauh mana wewenang yang telah didelegasikan kepada bawahannya telah digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, umpan balik itu berupa informasi yang dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas para bawahan sudah terpenuhi dan sejauh mana operasi tersebut telah menyerap dana perusahaan. Hal ini berarti umpan balik yang diharapkan akan berupa berapa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam satu dekade dan berapa kuantitas yang dihasilkan. Nah, menurut peneliti sendiri, yaitu Carter and Usry, akuntansi biaya sendiri adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Nah, akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi penentuan biaya atau yang disebut cost finding. Yang kedua ada fungsi pencatatan biaya atau yang biasa disebut dengan cost recording. Yang ketiga ada fungsi penganalisaan biaya yaitu cost analyzing, dan yang keempat ada fungsi pelaporan biaya atau yang biasa disebut cost reporting. Nah, suatu perusahaan dalam melakukan sistem akuntansi biaya biasanya terlebih dahulu menentukan biaya dari suatu produk atau kegiatan tertentu. Sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur diuraikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem pengawasan produksi yang terdiri dari prosedur order produksi, yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang, yang ketiga prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung, dan yang keempat ada prosedur produk selesai. Nah, untuk yang poin kedua ada dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Terdiri dari yang pertama ada surat order produksi, yang kedua ada daftar kebutuhan bahan, dan yang ketiga ada daftar kegiatan produksi, dan yang terakhir ada bukti permintaan dan pengeluaran barang di gudang. Next, selanjutnya ada sistem akuntansi biaya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya, yaitu yang pertama ada metode costing yang digunakan untuk full costing atau variable costing. Nah, yang kedua ada sistem akuntansi biaya, sistem biaya standar atau sistem biaya historis. Yang ketiga ada proses produksi berdasarkan pesanan atau berdasarkan prosesnya. Nah, sistem akuntansi biaya sendiri berfungsi menyediakan informasi bagi manajemen perusahaan, yaitu yang diperlukan seperti order produksi yang belum selesai, order produksi yang telah selesai, harga pokok produk jadi, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Kemudian ada biaya menurut pusat biaya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya. Nah, yang pertama ada fungsi penjualan. Jika perusahaan melakukan produksi berdasarkan order, maka fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari langganan dan meneruskan order ke fungsi produksi. Nah, jika berproduksi secara massa, order produksi ditentukan dalam rapat bulanan antara fungsi pemasaran dan fungsi produksi. Fungsi penjualan melayani order dari langganan berdasarkan persediaan barang jadi yang ada di gudang. Nah, yang kedua ada fungsi produksi, yaitu bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi atau surat order produksi bagi fungsi-fungsi yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi untuk memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi sesuai dengan surat order produksinya.
Nah, yang ketiga ada perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Nah, yang keempat ada fungsi gudang, yaitu fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, bahan barang lain yang digudangkan. Juga bertanggung jawab menerima produk jadi dari fungsi produksi. Nah, yang kelima ada fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan, mencatat mutasi setiap jenis persediaan dan biaya non-produksi pada jurnal. Next, selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Nah, yang pertama ada prosedur order produksi. Nah, dalam prosedur ini dilakukan koordinasi pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi dengan dikeluarkannya dokumen surat order produksi oleh fungsi produksi berdasarkan order dari pelanggan yang diterima dari fungsi penjualan. Nah, prosedur order produksi ini dapat dibagi menjadi prosedur order produksi khusus yang berdasarkan pesanan dan prosedur order produksi berulang kali yang berproduksi massa untuk memenuhi persediaan. Nah, yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Namun, jika perusahaan tidak memiliki fungsi gudang bagi persediaan, maka dilakukan prosedur permintaan pembelian bahan baku. Biasanya, permintaan bahan baku ini didasarkan pada daftar kebutuhan bahan baku yang dibuat fungsi perencanaan dan pengawasan produksinya. Nah, yang ketiga ada prosedur pengembalian barang gudang. Nah, prosedur pengembalian barang dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Misalnya, jika bahan baku tidak seluruhnya habis digunakan dalam proses produksi, maka sisa bahan baku dikembalikan ke gudang. Nah, prosedur ini menghasilkan dokumen bukti pengembalian barang gudang yang digunakan untuk mengurangi biaya bahan baku yang dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dan menambah persediaan bahan baku yang dicatat dalam kartu persediaan. Next, yang keempat itu ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, dalam dokumen surat order produksi terlampir daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi. Daftar tersebut berisi berurutan proses pengolahan, mesin yang digunakan, dan taksiran waktu kerja karyawan dan mesin. Nah, pelaksanaan kegiatan produksi tersebut perlu dilakukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung sesuai dengan konsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu. Nah, yang kelima ada prosedur produk selesai dan pencatatan perbebanan biaya overhead produk. Nah, prosedur penyerahan produk selesai atau jadi dari fungsi produksi ke fungsi gudang dan pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan pada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga produk selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Nah, yang terakhir ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Nah, dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini yaitu surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, kemudian ada bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, laporan produksi selesai, dan bukti memorial. Next, selanjutnya ada siklus akuntansi biaya. Itu yang pertama ada pencatatan semua harga bahan baku, yang kedua pencatatan semua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada pencatatan semua biaya tenaga kerja tidak langsung, yang keempat ada biaya overhead atau biaya yang mendukung proses produksi tetapi tidak termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, dan yang terakhir ada penentuan harga pokok dengan melakukan kalkulasi semua biaya yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Nah, selanjutnya ada tujuan daripada sistem akuntansi biaya, yaitu yang pertama memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan.
Yang kedua, ada memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen. Nah, yang terakhir ada memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Next, selanjutnya ada contoh soal akuntansi biaya. Nah, contoh akuntansi biaya yang paling sederhana mungkin adalah proses penentuan biaya produksi. Nah, ada dua pendekatan dalam menghitung biaya produksi. Yang di atas telah sedikit disinggung, yaitu full costing dan variable costing. Nah, sementara pendekatan full costing menghitung semua unsur baik biaya konstan dan variabel. Variabel costing hanya menjumlah biaya-biaya variabel. Rumus harga pokok full costing adalah sebagai berikut, yaitu harga pokok produksi hasil dari penjumlahan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik tetap dan ditambah biaya overhead pabrik variabel. Nah, pada akuntansi biaya dengan metode variable costing ini biaya overhead pabrik tetap saja yang tidak dimasukkan. Atau bisa juga harga jual produk sama dengan total biaya produksi ditambah laba yang diinginkan dibagi volume produksi. Nah, dalam riset tersebut dijelaskan bahwa sebuah pabrik tahu di Kupang memutuskan total biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi tahu adalah sebesar 1.515.480.000 karena jumlah produksi sebanyak 42.120 papan, maka dinyatakan biaya produksi adalah sebesar 35.980 per papan. Nah, pemilik usaha memutuskan besarnya laba yang diinginkan adalah 10%, maka ditetapkan harga per papan tahu itu sebesar 40.000. Nah, masalahnya lewat analisis berikut tim peneliti menemukan bahwa biaya produksi yang sesungguhnya lebih besar daripada yang ditetapkan perusahaan. Total biaya produksi yaitu sejumlah 1.677.600 dengan metode full costing atau setara dengan 39.829 per papan. Sementara jika menggunakan variabel costing, biaya produksi yaitu sebesar Rp1.562.436 atau setara dengan Rp37.095 per papan. Baik, kesimpulannya dalam contoh kasus yang tadi terlihat jelas peran akuntansi biaya sebagai alat yang mumpuni menentukan laba. Selain itu, karena akuntansi biaya ini juga perusahaan bisa mengambil keputusan yang baru, yaitu menyesuaikan harga. Nah, perhitungan akuntansi biaya salah satu cara manual dalam sistem akuntansi perusahaan bagi pemilik usaha yang telah sepenuhnya menjalankan digitalisasi dengan bantuan perangkat lunak atau software akuntansi. Proses ini umumnya dapat diotomatisasi sebab akurasi software itu relatif lebih terjamin daripada cara konvensional yang masih menggunakan metode manual dalam pencatatan transaksi hingga lebih rentan diwarnai kesalahan. Baik, itu tadi hasil presentasi ujian akhir semester dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.